Curito awak malam kini curito lamo. Diradang-radang bak masuk dikirai-kirai ke banda tetanggu ikan sigulamo. Dibilang-bilang di atok, dicurai-curai di papa, dibangkit sejarah lamo. Sejarah yang paling akurat itu adalah yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu orientasinya lebih sepertiga ayat Quran itu bercerita sejarah. Nah, ini untuk diceritakan Allah kepada Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad, agar iman beliau semakin teguh, beliau semakin istiqamah. Jadi Nabi itu bapak-bapak ndak adonan samparono sanang hidupnya. Sehingga orang bertanya, kapan hidup kita akan senang ya Rasulullah? Setelah kaki kita semua menginjak dalam sorga. Jadi capek-capek lah Pak Gasarugo. Asa di Pekanbaru saya susah hidup. Di Baso di Kampung Ambo susah. Bagaimana kau itu? Orang Baso balang-alang, orang Purui mengumpat tali. Kok lai kayo dunia takambang dan bansai beibuati. Bagaimana caranya cepat ke surga Ustaz? Melalui proses kematian. You ingin masuk surga? Habis matilah nih. Ya kan? Tapi jangan mati dulu, ya kan? Perbanyaklah amal saleh. Saya doakan jamaah Masjid Nurul Islam semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Lai sehat siapa-apa ibu-ibu. Ambo sebagai orang gaek nalah 71 tahun, menurut teori sehat. Darah ambo 120/80. Kemudian HB ambo sampai balai setengah. Dan masih bisa darah ambo diambil untuk donor. Dan ambo lah donor sebanyak 109 balai kali. Sejak tahun 90. Tapi kini kaum muslimin ada kawan Dr. Masrul. Dia umur lah lanjut Ustaz. Walaupun darah tu boleh aja diambil. Tak usah lah Allah macam. Cuma nanalun ku indak ku ambon tak maruk itulah doh. Tapi lah serupa itu. Atau kalau sampai 100 kali itu diundang dek presiden ke istana. Dek ulah COVID indak je sampai gini lah. Tapi ambon tak maruk itu. Mudah-mudahan orang nak memakai darah awak kemudian sehatnya balik menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Ya rabbal alamin. Apa-apa adonan pendonor? Ya. Ndak teranga. Komi, kau nan salah kau. Ya. Itulah. Alhamdulillah. Jadi Bu, alhamdulillah. Ambo sabanta ko manarangan badan ambo walun kaji le. Secara teori ambo sehat, darah ambo 120/80, HB-nya sampai balai setengah dan masih bisa donor. Tapi tidak boleh ada dokter lain. Allah mabuyat. Sampai sinan baru kali terangnya. Alhamdulillah. Setelah kita puji Allah, kenapa Allah itu kita puji? Segala fasilitas yang ada di dunia ini selama kita hidup itu milik Allah. Tandanya apa? Orang mati tidak ada yang dia bawa. Yang dia bawa amal saja. Rugilah orang mati kalau amalnya amal jahat. Beruntunglah orang meninggal kalau amalnya amal saleh. Ya kan? Tidak ada orang yang meninggal itu yang membawa hartanya kecuali orang saleh. Orang saleh itu bagaimana cara membawa hartanya? Sebelum dia meninggal, dia infakkan harta itu sebagian untuk jalan Allah. Bisa anak yatim, ya kan? Bisa fakir miskin, bisa para duafa. Baik mahasiswa yang otaknya pintar, orang gaeknya miskin, malah fakir, tapi otaknya pintar.
Kadang-kadang dapat uang bantuan kuliah dari pemerintah, kadang-kadang enggak. Orang yang mempergunakan hartanya untuk itu, itulah orang yang membawa hartanya mati. Itulah yang kekal. Mudah-mudahan jamaah Nurul Islam tidak lupa itu. Amin. Kalau dinantian banyak ke disumbangan Pak Pilot, anak sekolah di SMP, anak sekolah di Sanawiyah, anak sekolah di SMA, anak kuliah di Unri, anak kuliah di Unan Padang, ya kan? Bini Tigolo, ya Allah ya. Nah, jadi para satu-ado, ibu-ibu, bapak-bapak, di masa mau pergi mengaji Pak, tetap ada kotak infak di pintu masjid. Baru kau senang meletakkan di pengurus tu Pak. Baru tahu saya pengurus seluruh Indonesia aku ada itu. Ya kan? Supaya orang masuk di dalam nampak adanya kotak itu sekali. Ya kan? Bedanya dapat sedekah je infak. Kalau sedekah bapak-bapak para jemaah yang terhormat, ikulah nyuruh ambo. Nyuruh ambo menyampaikan ambo ndak pengurus. Oh, untuk rumah Garin. Jadi Garin ko supaya dia ke rumah tu nalah ini. Kaum muslimin, jadi ada infak sukarela ini. Silakan saja nanti menemui pengurus. Kalau sedekah, kita lah bersedekah sadaunya tadi. Apa itu? Pertama senyum. Jolong setibo tadi dikaja ambo dia apa-apa kok. Beliau tersenyum, saya tersenyum. Itulah sedekah. Tapi kalau ke kotak itu janganlah ada tidak isinya. Masuk itu dalam tu. Bicara ke kotak tidak isinya. Itu beda. Jadi kalau infak diisi kotak tu, janganlah ada. Atau nanti ada dijalankan kotak infak berjalan diisi. Jangan pura-pura lalu ketika kotak infak tu lalu. Nampak kotak infak tu ke jalan orang. Itu tu. Awak nak rugi. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, silakan saja nanti yang kertas ini isinya minta infak sukarela ke jamaah untuk renovasi rumah imam dan garib. Kalau ada ibu-ibu dek tak kaja-kaja tadi ndak membawa pitik, ya kan? Nanti agian saya galang pengurus ndak cincin, nanti bawa. Itu sudah pindah harta kita untuk digunakan mencapai kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu tidak ada selain dari surga. Tilkat darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuridu uluwan fil ardi wala fasadan. Kampung akhirat yang penuh kebahagiaan itu kami sediakan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Kesudahan yang baik untuk masuk surga itu hanya untuk orang-orang takwa. Salah satu yang akan dapat mencapaikan kita kepada takwa, itulah yang ingin saya ceritakan malam ini. Apa itu? Tidak lama lagi kita ke hari raya Adha. Orang awak menyebut di kampung hari raya haji. Ini kan? Ada namanya hari raya Udhiyah karena di sana ada penyembelihan. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, sejarah korban ini sudah lama. Pertama anak Nabi Adam. Ayatnya saya bacakan tadi. Kedua anak Adam tu tidak diterima korbannya cik. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Surat Al-Maidah ayat 27. Yang satu diterima korbannya, yang satu tidak. Jadi kalau tidak ikhlas, walaupun anak Nabi tidak diterima oleh Allah, apalagi anak Nabi. Anak Nabi Adam yang ikhlas itu siapa namanya? Abil. Yang tidak ikhlas itu Qabil. Bagaimana
disuruh sejarah korban ini kepada Qabil dan Abil. Nabi Adam tu anaknya kan 41 Pak. Entah sekali bara lahir tapi nanjale kamba tiok lahir. Jadi setelah anak tu dewasa, semua Jawa di kampung, karakok di mai duitnya Pak. Dia teh waktu, dia lain tak lupa Pak. Dia amin ya Pak. Karakok dia teh waktu tu lain rancah duitnya. Inda urek no kulabu daun no kunyang. Lain dapat bantunnya. Macam lah macam nan lain Pak. Layu terdengar ada buat sendiri. RT nak ujab doan mak. Itu tidak pantun tu. Nan pantun tu siapa? Kecil bagi dan berjalan. Ada suatu asal ke kini buat data. Di sana ada. Baca. Ambo bacolan nan dapat dia boleh yo. Kok salah kau tolong batuan. Ditabang batang cumangko diawah dengan baliwang basi nan datang dari apa kapak panabang patah tigo. Asa karakok daulunya julai gagang menuju junjung niat nak jadi siriabana cintolah lamo karatek kacarano. Itu salah satunya. Tapi di orang-orang adat banyak pantun lain. Itu salah satunya nan dapat dembo belum. Nah, bisa tak Bapak tangkap arti pantun tadi? Karakok tu mengko bisa jadi sirih kalau dia junjung. Niat nak jadi sirih bana cintolah lamo kacarano. Kalau tibonya di carano sirih tu nanti tu berubah dari karakok. Kalau karakok tadi daunnya kunyang, ureknya kulabu, tibo di sirih bantu kuku balam le, gagal merah. Ikan rancak. Orang kawarale dia orang Syria, kau disusun orang rancak. Masuk ke cara nonya. Atu bertamu jo Gambia, bertamu jo Penang, bertamu jo Sadak, bertamu jo Timbakau. Santo nama no dibasuh. Jadi karakok lah dia junjung, baru teratur daunnya. Kalau nya masih jadi karakok, itu dipijak orang lalu saja. Nah, jadi kalau ada anak gadis lah patut balaki Pak, atau dia balaki lah, jadi dia lah. Anak biadam itu lo nantakan ada, si anak korang kedinikahan. Nah, nyoba dong sana le, siapa jodoh? Jadi Allah menyuruh kawin silang, karena anak itu kembar, Kabil adiknya Aklimah tidak boleh nikah, harus nikah dengan adik Abil, Abil nikah dengan adik si Kabil. Pertama dipatuhi. Tapi setelah ditabang kayu dirimbo, disusun kayu dipagu, ditinggang pulau malah ameh, de ameh segala kameh, de padi segala jadi, diserak-serakkan padi, diambur-amburkan balam, diisap-isapkan hari, dibilang-bilangan malam. Lah tiba hari ha kecil orang gini. Si Kabil ko ibarat Jawi memutui talinya Pak. Katanya ya. Ndak amuh mau nikah yo adik Sabil bat. Adik ambo ranca adik Sabil baliang. Ambo adik ambo selaya. Itulah aturan Allah nak. Membanalah yang ke Allah balik. Begitulah seorang tua. Sayangnya orang tua kok kana abik daging tulang dirawih. Jadi apa walaupun di Pekanbaru tinggal orang gaib di kampung, di orang tua tu nama gadang nawa, calik-calik aja leo. Jangan takui di bini. Kau tak takui di bini nak calik amak le. Jangan lihat kita berhasil, kita jadi orang gagah ya kan? Kita itu mencapai puncak karir itu disebabkan takdir Allah dengan kasih sayang orang tua kita. Itu bapak-bapak ini. Iya. Tapi walaupun orang tua kita nabi, kita tidak ikhlas, tidak diterima korban. Jadi tidak diterima korban si Kabil ko Pak, naik daratnya. Nyawa suam lah dia iblis, makanya bunuhlah adiknya.
Bang kau tidak diterima oleh Allah selesai. Niatnya berbeda. Si Habil karena Allah, si Kabil supaya nikah dengan Fatimah. Jadi niat itu bisa salah kita beramal. Maka betulkan. Yang kedua, tidak diterima korban si Kabil ini, nyo cari nan kanyo korbanan tu ndak narancak. Allah tu menerima narancak, bukan yang cacat. Ini akan terjadi setiap waktu korban, Pak, sampai hari kiamat nanti. Jadi kalau kita ingin korban kita diterima, tirulah Habil. Ya kan? Kalau ditiru Kabil, korban kita ditolak. Sebab ada saja orang yang meniru Habil, ada yang meniru Kabil. Walaupun tidak persis sama. Bu, Pak Panitia, Ibu Panitia, kau dembo korban sapi semetal. Kombo Bali dikit tinggi, dagingnya 1 ton. Tapi lah sudah didabiah leko kepalanya, yo paunya sepanggal untuk embot. Kan? Itu orang salah niat tak? Iya. Nabi Ibrahim tak siku dah Pak. Tak 1 ton daging. 100 hiku jawi tiyo hari raya haji. Kebetulan nyoka kayu. Ada lagi orang daging. Ma qarraba ma laisa indi. Ananalah ambo korbankan, ndak ada pembagian ambo lain. Kalau Ibrahim nang kini ndak ada daging kau Pak besok bagian. Nyo pindah ke tempat lain. Atu berdanya Ibrahim Rasulullah, jo Ibrahim nan. Bedanya di ibu Jawi rancak, jo orang rancak. Kalau orang rancak di negari awak Minangkabau, ciri-cirinya nampak pertama sekali, mencaliak rancak orang ko, kakinya dicaliak atau mukanya. Mukanya. Amako ciri-ciri orang rancak tu mukanya nan dicaliak dahulu, itu lo nan jadi kriterianya dahulu. Mukonya pawah di layang. Mukonya dulu, hidungnya coda suntung lah, bulu mato samui baririang, bibir tipi asam saulek, gigi putih cebintang timur. Itu ni. Rambut panjang mayang taurai, tumiknya cota lua burung, batiknya coparui padi. Kalau itu ciri-ciri gadis rancak di Minangkabau, itu nan kita cari untuk bini, ndak kawa bini ya sampai mati. Baik itu ada sih kurangnya Pak. Ya kan? Jadi lah pas lah amu hati awak, ya ada orang ketujuh dah awak, ndak cukup nak kriterianya bini selalu. Cari lo bantu awak kan misal cari bantu ada jamin lah, cari untuk ada jamin. Cari lo calon lah, alai sembang. Sebab kalau rancaknya dari awak Pak, nyekicen orang dipakasih. Kok buruknya dari awak malu membawa relek. Kalau sepadan ya awak lah. Ambo mau tanya dulu ke ibu, bang kalau yang mau jombo, ya kan? Lai gagak ambo nampak, lai dat. Aduh ndak nampak nang kurang, aduh hidung muda sama je pelapa kerambi, kambang ke bawah cek. Ini apa-apa. Ini, ya lai gagak gejenya. Akan ada sih kurangnya tu. Kalau Jawi rancak, kaniangnya busung, tanduknya sajangka, gajembang ke bawah lianya panjang, badannya melanti, kemudian kakinya tunggangnya, kuku-kukunya ikut telepai ke tanah. Sungu botok bibir lebe makan camar. Itu Jawi rancak. Kalau orang sungu botok bibir lebe makan camar, kau malu orang berlek. Kalau Jawi itu cirinya. Nangka diarok dagingnya. Kalau Jawi kau nak mau malakan malaki di dabi apa tu habis dagingnya. Jadi ciri Jawi rancak tu nan tiga di belakang tu dalam bahasa Buyan dia. Sungu botok bibir lebe makan
Jamal. Atau tambah rapuhnya melaki ari di Nabi. Nah. Jadi ingin kita korban diterima, tirulah Habil. Kalau kita meniru Kabil pasti ditolak. Nah, itu seketik sejarahnya itu. Kini masuk ke Nabi Ibrahim lagi. Nabi Ibrahim umurnya cukup panjangnya kayo ya Pak. Tidak sekayo Nabi Sulaiman. Kekayaannya itu berguna bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Pertama, setiap hari beliau menjamu orang makan, atau Nabi Ibrahim. Ya kan? Sekali tajamu dia deknya lagai wana, malaikat maut menyamar ke mambi angoknya. Ya kan? Menyamar malaikat maut kok. Lah tiba di rumah Nabi Ibrahim nyoba naiknya bindiang di Kuala Lama na badan orang gai. Ambo lah gai juga ha. Lah 300 tahun pi uzur na orang ko dari ambo. Alanya siang makanan. Nyo masuk ang kai duang ke telingo makanan orang gai tu. Banyak kamu cuang ni masukan Pak. Iko lawak kalau lah terlampau tua bana. Dak takana nama anan muncuang leci. Menggeliang-geliang Nabi Ibrahim. Sudah tu dia dia pitih dek Nabi Ibrahim masuk ke sakunya. Nyopai lah, mau pai doya. Lek kata lo dapat jalan, mau cuba saya lo. Alun 20 meter malaikat maut tu pai lah Nabi Ibrahim mendoa, ya Allah, jalan ambo sampai sagai tu ya Allah. Ba ambo ka ibadat, ba ambo ka zikir, nan muncuang saya nak tentu lek. Ya Allah, umur ambo kini lah 300 tahun kok tiba aja ambo lah rela ya Allah. Jangan sampai ambo sagai orang tadi. Balik orang tu le. Ya kan? Nan tinggal, nan tinggal. Ambo naik balik ya. Naik lagi. Banyak. Ambo mendengar engkau tadi mendoa. Ya Allah, kalau aja ambo lah sampai mati lah ambo kini ambo rela ya Allah. Ambo ndak ingin sagai apa tadi ndak tentu nama muncuang lah. Ibrahim, sebenarnya saya malaikat maut. Saya datangi kamu seperti ini. Kamu itu Khalilullah, teman Allah. Kamu resek dari kaki, kakimu berzikir. Kamu resek anggo engkau dari tangan, tangan engkau berzikir. Kamu resek dari kepala, kepalamu penuh dengan wahyu-wahyu Allah. Dan kami resek dari tanganmu keduanya, tanganmu dermawan selalu membantu orang lain. Kalau engkau sudah reda Ibrahim, saya sudah disuruh Allah mencabut rohmu. Oh malaikat maut kiranya bersiap. Nabi Ibrahim kau tidak cameh tu Pak. Ya kan? Yang dah ada memaliang dana COVID. Ya kan? Mereka muslimin. Ya kan? Tak jamai ya. Tak ada jamai. Kalau Ibrahim nanti ni Pak langsung saja kerate dan lekat maut tu. Dah ada minta izin pada itu. Amun jual lah. Mau jual Nabi Ibrahim. Siap? Siap. Ya Allah, matikanlah aku husnul khatimah. Kalau Nabi tidak nasr itu nyala kaya husnul khatimah. Dia kan ditarik roh itu dari bawah. Itu sekecil Nabi Ibrahim. Ya kan? Tak pandang ngecek lagi. Atau makanya yang dicarikan Allah untuk kita baca ketika kita akan meninggal. Huruf yang tidak bergerak bibir. Itu sayang Allah jawab. Coba Pak baca la ilaha illallah tu tak paruh bibir tu Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lebih paruh bibir. Tidak Pak. Kenapa? Ketika kita akan mati, tenaga kita habis, bibir tidak bisa digerakkan lagi. Yang bisa bergerak hanya di dalam rongga mulut lidah. Tapi tidak terdengar juga keluar seperti biasa. Tidak ibu Allah jawab. Kok nyuruh dia Allah Pak?
membaca bismillah dia ke mati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali bibi awak akan mengarik. Bibi kau tak mengarik dan tanago tak ada. Maka Allah hanya menyediakan bacaan yang paling mudah. Tapi itu kaum muslimin yang menjadikan orang masuk surga. Kalau itu yang dia baca akan mati. Ya kan? Begitu sayangnya Allah kawan. Muju hendaknya suruh membaca bismillah, Allahu Akbar. Ya kan? Kalau Allahu Akbar pakai bibi aja, kenapa? Allahu Akbar. Sebab hurufnya huruf ba. La ilaha illallah tidak ada kaitannya dengan bibir. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah membaca la ilaha illallah itu. Ya kan? Tapi tirulah Nabi Ibrahim. Kalau lupa panitia magi awak dagiam. Awak satu berkorban si kuayawi. Tapi lupa si panitia aku ini lupa Allah. Ya kan? Aja membergui awak. Kok teragak je dagiam, ya kan? Pergi balik ke pasar. Ini kok nantak tahan di orang kini pak. Iyo ke panitia galah dia. Si kuayawi dan berkorban lalunya geje. Besok dan nalia kamu saja lah lihat. Kena dan nabi seseorang berumah. Ini bahayanya amal pak. Kalau tidak meninggallah Nabi Ibrahim 300 tahun lebih. Sebelum meninggal beliau. Beliau sudah menikah dengan ibu Sarah 75 tahun. Tidak ada dapat anak doh. Taman-taman lalu sore-sore sudah mandi. Tidak ke ibu Sarah. Oh. Jadi ibu-ibu tiru ibu Sarah kau ibu. Kalau ada suami tu manual jangan dipedia saya. Dak ke-nya urui baunya. Ya. Cek ibu Sarah kau daim. Ba mangko taman no amadail. Daim pikir. Di ma gajah menyubarang da mangko karu aye di muaro. Kita suami isteri dah, kita bagi rusuh. Kecekkanlah keadilan dah di masalah yo. Atau kau banang putui salai. Atau kau hati abang kusui sarang tampu. Atau kusui bulu. Kita salah sen berdua. Bayu iyo. Sana tak hati suami? Sama pak. Ikolah gaik bermanual. Hanya ni manual lah. Makan lah tu nasi lah. Itu tambah luku hatinya negeri. Dibaga suami itu. Jangan. Tiru ibu Sarah tadi. Saya ingin punya anak laki-laki menjadi rasul seperti saya. Itu tidak mungkin itu doda. Bawa itu ambola mau kropos, monopos. Tapi ambo cahli orang sagai udah kok dapat bini muda bersemangat. Ikan cuba nak dapat bini muda kan dah semangat. Biarlah ambo berkorban untuk udah. Korban apa? Korban perasaan. Sawananya kau padiah kau dah. Padiahnya tak lima-lima do di sini. Tapi demi suami saya tercinta yang ingin mendapatkan anak, biarlah saya tolong dia dengan korban perasaan. Ambo nan kemelamarkan, ambo carian wanita yang cantik dan taat. Jatuh tinggi yang tene adinda macam. Jangan dapat sinyal satu aja. Kata Siti Sarah, tidak jauh-jauh dah. Saya anak angke awak dulu, namanya Hajir, anak Mesir mak. Kini nyolah gadam rancak. Ikut pelajaran apa? Kalau ada apa anak angke, kena hati apa kayaknya. Boleh ada nikahi. Tapi minta izin ya ibu lo. Ya kan? Ini.
Dan tak boleh dinikah itu anak kandung juga anak tiri. Anak tiri boleh juga kalau belum sempat apa bergaul dengan maknya. Nah, tapi tidak mungkin itu terjadi kan. Masuk bilik anak daro siapa penganak lain dah apa? Ya kan? Betul. Walau tidak bergaul dengan maknya. Tapi kalau tidak sempat bergaul dengan ibunya, anak tiri itu kena kawan. Boleh nikahi. Ya kan? Berapa murahnya peraturan agama tu. Dan tak boleh tu berzina. Ya kan? Berzina tak boleh. Dilamarlah Siti Ajir Kodek Siti Sarah. Beliau bananan melamar. Nyo lamar jo baso Mesir. Tak dapat dan bo. Ya kan? Kita pindahan se ke baso Padang, baso Mina. Badan tuang badia dalam kabun di dakik lurah Sigumanti kanai laruso panjang bulu badia nan dua satuangan. Sungguh dia agak sampai balun bania iyo dalam mati saja dipakan nanda ulu. Kini lah baru ambo sampaikan. Ajir, bersedia ndak kamu menjadi istri bapa angkatmu suami saya? Anyang Siti Ajir ko suanta atunya itu ah. Atu tanda kamu antu Pak kalau galak mani. Tapi kalau menangis ndak. Nyo jawab dek Siti Ajir ko. Katanya. Kapa kete di lamun nombak kapanan datang dari Bengkulu. Lupa mo. Mulang dede. Kapa kete di lamun nombak kapanan datang di Bengkulu. Pandai bana kakak menembak indak jo piluru. Karena sabalah jantung hati. Jiwa di dalam digoncang. Katanya, ambo terima lamaran kali ndak waat di kakak, ndak waat. Itu sejarah Nabi Ibrahim babini dua. Lah 75 tahun sudah nikah. Kemudian nan mencarian istri. Jadi kalau seperti itu problemnya Pak, ndak ada. Ikut 75 hari sudah nikah aja lah. Di Pulau Cina ada ini je. Ya kan? Di Kampar ada je. Di Rokanulu ada je. Pencarian tak cukup dah. Dua saya ini Pak, kalau piti tak cukup sensara ya. Saya dapat bantuannya. Kopi pai indak wagundo dibuat orang koto tinggal biti duit pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Bang begitu bini nantu lah mau siapa bini namudo mau siapa disuruh tinggal lah tengok. Kaum muslimin setelah beliau menikah, bapak-bapak dan ibu-ibu beliau tetap melanjutkan doa-doa. Nabi-nabi kok doanya tidak ada minta materi Pak. Karena maunya tahu rasaki masing-masing waktu lah ditentukan oleh Allah. Allah menyuruh mensyukuri senyur rezeki itu. Kalau kita syukuri, la in syakartum la azidanakum. Tanpa kita minta tambah, ditambah saja oleh Allah. Kalau kita syukuri. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu ingkari, azabku bersangatan. Itu contohnya Qarun. Qarun itu kaya raya Pak. Hidupnya di zaman Nabi Musa masih famili dekat dengan Nabi Musa. Tapi disuruh berzakat, disuruh berinfak, dia tidak mau. Sebentar bagi Allah. Sama aja layang-layang putih. Ari hujan karate cabai bingkai patah tarajupu. Putih manampi layang-layang untuk ke bawah. Seluruh harta-hartanya itu ditelan oleh bumi. Dan ikut serta tubuhnya yang kikir itu. Bilangan detik. Sampai sekarang walaupun teknologi sudah canggih. Orang Israel dikatakan oleh Allah dalam Quran. Manusia yang paling cerdas dari manusia yang lain.
wa anni faddaltukum alal alamin. Kami lebihkan orang Israel itu dari orang alam yang lain. Cuma yang ingkar ke Allah. Anda bersuruh orang Israel sampai kini, Pak. Bima ratoharun. Mudah saja bagi Allah membangkrutkan orang kaya. Tidak sulit-sulit. Kaum muslimin, bapak dan ibu, para jemaah yang terhormat. Jadi setelah beliau menikah, beliau lanjutkan doa-doanya yang tidak berkaitan dengan materi. Apa doanya? Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Kalau anak saleh kita dapatkan, Pak, jadi pedagang loh. Ini tak akan mengicu orang membeli. Ya kan? Kok mengalih kainnya tak akan kurangi meteras. Kok mengalih barenya tak akan kurangi takaran. Kok mengalih lanseknya nang gadang di muka nang ketek di belakang, itu orang pengicu. Nah, orang yang saleh tidak akan seperti itu. Kalau dia pegawai, dia tidak akan korupsi. Itu keuntungan anak saleh. Kalau dia jadi ustaz, inyo indak menetapkan honor. Aduh ustaz kok Pak, nyo tetapkan honor Pak. Bisa ke tempat kami Pak, honor mo sekian aja. Itu jangan Pak undangnya ustaz muda itu nih. Tidak akan menyampaikan hajinya. Tapi kalau diberikan oleh orang, berapa diberikan? Alhamdulillah, itu takdir Allah. Dan itu bukan para jemaah yang harus, tapi apa? Penghargaan, hadiah, karena Ustaz ko jauh dah datang. Nanawa Ustaz ko ada adik-adik ambo nang ketek dari ambo, iya kan? Jangan diminta-minta honor. Ambo kecil lah kelamahan ambo yang masuk ambo dulu mengaji ambo dari Padang ke Singkara. Kan jauh tuh. Di Padang honor lah 2.500, di Singkara tu nyogi 500 sejauh tu. Agi cek ambo ke ibu di rumah, bu sampili karya orang Singkara tu jaguang kajai balap tinggi, ya kan? 500 nyogi lo sejauh tu pahit. Nyapa tangan ambo debu tu melele ayam matonya. Dah, udah dulu kemangke simin kerja udah. Ini udah. Kini udahlah jadi orang terhormat di orang mengaji. Duduk tinggi dari jamaah. Jangan udah baca je itu dah. Baik kok ketek dia orang di siku, gadangnya dia Allah di tempat lain. Itu gunanya bini Pak, maingi anak anak sase. Nak kemadi anak wadi ini kan? Ini pakai bebel. Itu rasio ambo nambo kecian Pak. Saja tunda amu ambo mengecian honor ketek sampai kini. Ya kan? Ketek dia orang di Nurul Islam kok, ambil ko payung ngaji ke buka Bali kadang dia orang sana. Nya tambah jauh ke negara itu. Ambo cari apa ada ambo acok menerima iko. Makin jauh ke negara itu ini, makin banyak honornya. Ini betapa aja pensiun ambo. Itu apa? Atuh. Ada Nurul Islam kok ragu lah. Dan ambo ndak kama minta. Aduhnya Ustaz, honor ko lah ditetapkannya, akhirnya menjalankan polo proposal. Nyo manguniko. Kena membangun rumah kontrak untuk ini. Nah ini. Di orang kan orang selidiki, dek taruh nama dia itu, diselidiki orang. Nah, dong bangun lain rumah kontrakan, tempat kos. Jamaah lo membangunan itu. Berapa kurang aja Ustaz. Mudah-mudahan tobatnya. Orangnya tidak lihat kecian. Jadi kalau saleh, siapa saja yang jadi orang saleh, itu bapak-bapak pekerjaannya tidak akan pernah mengecewakan. Apalagi bermaksiat kepada Allah. Atau mungkin diminta dek Nabi Ibrahim, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Tandanya saleh.
Lah lahir anak kau dia nama Ismail, kiranya laki-laki. Bang kau laki-laki itu sebab Nabi Ibrahim kau minta anaknya laki-laki untuk jadi nabi. Tunggunya dia adalah laki-laki. Kalau padusi tak bisa jadi nabi pak. Barana cadik padusi kau saja dulu tak ada dipercaya oleh Allah jadi nabi. Nyo di mata gak 2 jam mota sinan. Koilonya tu. Kamu ngaji kepada awak. Apabila dia dapat lo kawan celen dan sesuai itu habis hari ini. Atung kau tak percaya Allah kau orang perusi kau jadi nabi. Tidak ambil tu memang betul cari lah. Dah ada perusi jadi nabi jadi lurah boleh. Jadi anggota DPR boleh. Jadi camat boleh. Kan? Boleh. Tapi jadi nabi tidak percaya Allah. Amang kau dia lah dia Allah. Nabi Ibrahim tu anak laki-laki. Langsung dia nama Ismail. Dek beliau ko bininya dua. Melapor lah ke bini nantua ko ibu Sarah. Sarah. Ia dah. Lah dapat awak anak. Lai salamat saya laki-laki. Ibu Sarah ko mana ni? Nanti bayang dia beliau tu lah ketambah sayang Nabi Ibrahim ke bini mudonya ko lai. Nyosu subur biasa pada pek sana itulah kabar kurang sayang kamu boleh tu manusiawi pak biasa tu sebagai manusia lah timbul khawatir Siti Sarah Allah maha tahu Ibrahim ambo cali hati istri tua mu ibu dia kan karena hatinya ibu-ibu bawalah pindah istri engkau kau. Kama jauh sekali. Kama tu ke Makkah. Hari itu tidak kena mau Makkah. Terus Makkah tu dek ayam mato lah tu pak. Menangis Siti Hajir sinan orang tidak ada. Negara itu angin bukit-bukit kerontak ayam tidak ada. Asinan ditempatkan di Allah. Ya kan? Indak lu nyunian dek suami sinan. Suami ini dipanggil oleh Allah berdakwah ke Palestina. Ya kan? Tinggallah awak jo isteri sana. Tapi dia wanita ulet. Tak ada nang kodoh ia jurumudi maju menggantian nang kodoh. Dialah yang mengorbankan tenaganya, dirinya supaya anaknya bisa makan dan minum. Ya kan? Karena dia tahu suaminya ini profesinya Rasul. Apabila Nabi Ibrahim tu pulang balik mencari lininya Pak Ustaz, lah sabalik tahun umur anak. Mana cobaan tu bu? Ibu tiru Siti Hajir kau ti. Kalau ditampak nang lain-lain bu, kalau lah sabalik tahun suami kau tak pulang, lah lanyahkan tu pengadilan mengadu dek ininya. Minta cara sana dia lec. Inilah wanita yang bernama Hajir. Sabarnya sama kaum muslimin. Dia sabar Nabi-Nabi, dia Rasul-Rasul. Walaupun dia perempuan. Semalam lalu dia anak baru sudah mempelokan Kaabah. Dia suruh dabdi anak kepada Allah untuk korban. Jadi cobaan untuk Nabi dia Rasul pun tak mana-mana baliknya jawab tu Pak. Jadi apa kalau dapat cobaan sabar. Alun sabarik cobaan kan Nabi. Tak tertiru di kami Nabi itu dah Pak Ustaz. Kami orang biasa. Tak tertiru Nabi tak lah. Meniru sekapaku. Lihat kenapa paku? Paku nang kagulai tu ada orang menyebutnya pakih. Itu tanaman yang paling sabar. Bahasa banyak. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumpui sejak dulu di Minangkabau paku takato jadi sayur. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Taruh, ke Brunei, Darussalam. Populer ketupik gulai paku lontong piaman namanya sini. Paling lama dicampur jariang serak-serakkan udang bariang asamnya asam balimbiang bungo sambung konconya mana. Kok nak tahu jo lama paku cubalah ulang mangean lah masih mangkonya sero. Atau orang pesisir selatan mempalai. Nyo boleh paku tu jolokan tu nyo masiat
Ya Allah, nak tanggung lamaknya. Lalu mintu di belakang nak nampak dah. Tapi kecek dokter, paku tu nak mengandung gizi. Sanasit mana je cuba dah menganyang indak bervitamin. Di kelopak lah asam urat, renetik, saraf terjepit atau kanai jin balak. Kalau di kampung kaki layu-layu aku pada ada renetik asam urat tu namanya. Kanai jin balak. Asam balak. Aja ni makan je boleh paku. Kalau lah itu penyakit, kita agak-agak lain. Kalau mudo pantang tampak sadonya tak. Ya kan? Ambo menyabik padi kamarget dia lupa menerima upah. Ya kan? Tungkuih katan sekadang kapalo sin. Abi dan buat. Ya kan? Akini makan seketek zelai. Namun badan ko kapuk je. Bamang ko kapuk na ustaz ambo jawe je pantun. Sekolah ke Parabe, embali bareh ke Sirakut, biarlah kaji kurang dapat asal badan lagi kaput. Iko kaji nak dapat awak kurwin lah. Kalau kacang hijau, kacang tanah, kacang bonci, kacang panjang, itu suburnya di tanah hitam, bang. Kalau paku tak. Ndak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juo, disalik batu inyo hidup, di puncak kerambi tumbuh subur. Lain kanamu dia te rumah bagonjong hijau, paku tatap hidup mewah. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyesu, makannya mencari seorang, pantang mengadu orang lain. Satantang gigih jogagah caliaklah perjuangannya. Walau dia lang dirintangi paluka mambek panek, angin pun tak dapat lalu di ulah angkuh kayu gadang. Inyo bisa bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tunek mencogok sapakan larimbun pulau. Panen bertahun tak kabaa di parun nalun kabi. Antah ko urek nan tak cabui. Salagi rumpun tak binaso nampak ku berpertang mati. Kalau tertiru sabar pada itu pak. Lalu orang mengkecarai lagi ini. Coba ulang membaca tadi beli. Sejak mulai sampai sudah. Okay. Anda setiru dah sesabar Nabi, sesabar paku salah. Ya. Kemudian disampailah ke ini masalah anak ke tidak biar. Jadi lalu dah go mimpi ko bungo lalu mungkin. Tapi lah disampaikan ke ini, besok pulang dia mimpi boleh disampaikan ke anak. Ya bunaya, wahai anak buah hati ayah. Ini ara fil manam. Ayah melihat dalam mimpi nak. Anni azbahuka. Rasanya saya disuruh menyembelih engkau untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak paksaan tu pak. Bayu-iyo je nak. Tapi kerana anaknya saleh. Fabasharnahu bighulamin alim. Dia diberi anak penyantun. Ya Aba tif'al, ayah kerajaukanlah. Matu maru sesuai jo perintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Cuma ampe permintaan ambo ya. Apa tu nak? Sinsiangan lengan baju ayah kata yo jangkan darah. Nampak dia mak ambo biko ibu hati beliau. Nang kedua kabe kaki yo tangan ambo are-are ya supaya capek li ambo putu ambo jangan menggelepar. Asahlah pisau ayah tajam-tajam tutui mato ambo jo daun kayu supaya ayah jangan maraso ibu mendati ambo. Ya. Ni ketangan tisu ya. Kekat guys. Keluar ayam mato me. Ayam mato ko ampe nama macamnya keluar apa? Yang percaya apa? Pertama menahan sakit. Nan kedua galak terlampauasi. Nan ketiga sabana rusuh. Nan kampe ayam atau buayo. Tu indu nan ajo. Asado persoalan nangis.
Ayam atau ayo mbak. Ya kan? Ambo si anaknya itu dirabiah pak. Ambo adalah anak ambo yang penyantut. Namanya Fadli, tinggal di Cakung, Jakarta. Orangnya hitam tapi ganteng. Ya, gantengnya pak. Kulit hitam. Daging banyak. Yang tinggi tu. 180. Cok menelepon. Lihat saya ya, demaya mengaji gini. Tapi kok kadidabir mungkin tak mau. Padli iyo ya. Ayah bermimpi serupa Nabi Ibrahim na. Untuk korban tahun sabalik. Ampe kelampe. Oh Padli nang kadidabir ganti kami ya. Bapa pendapat Padli. Ini mungkin tak kawangi kamu dapat. Cuma jawab lian seton. Ya, ayah kali kapur je lah. Umur ayah lah 71, lepas tu mati je. Kok ayah saya tidak biar pak. Ambo lama masuk ambo. Akhirnya lagi tak anak yang disuruh dah biar dapat. Tetapi binatang ya. Kaum muslimin, apa hikmahnya? Pertama, kalau bapak nanti ya ikut korban itu, kan kita diundang oleh panitia menyaksikan penyembelihan. Asabalun apa mencalik menyembelih itu, bisian ke telinga sapi itu. Anu ke kami bisian. Kok pandai lah Jawi itu micik sadonya seragam joy. Alu mabini dah 5 tahun umur ada merudat. Coba yang anda pak 5 tahun umur baru alu mabini lah nyoda biar dia orang. Ikut lah gaya ya, anjur tapi orang. Abarak kabaruntua jadi orang tu. Kok jadi Jawi? Itu yang pertama tu. Dan kedua, ketika orang mendapi akan keluar darah tu. Ya Allah, seperti darah mengalir ini, habiskan dosa-dosa saya ya Allah. Jangankan saya ya Allah, ustaz saja alun tentu taat saja ketek. Tapi kalau Nabi memang taat semenjak dulu. Ya Allah, seperti darah keluar dari leher sapi inilah, habiskan dosa-dosa saya. Ada hadis sembawa bacaan tadi ada orang bertanya Pak, berapa halo korban tu Ustaz? Sebenarnya itu tak patut ditanya ada, tapi lain lagi lah tu jawabnya. Ingin buat sampai ni kau balik. Min kulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu Jawi itu, cie bulu, cie palo. Alah apa tukang Nabi yang metong bulu Jawi? Sedang bulu ketiak apa saya nak tetong apa? Apa lagi bulu? Bulu Jawi. Sebanyak pahalo. Ambo salat ambo tadi lah ambo jamak Pak. Kerana kapai lo ke masjid Mukhlisin. Jadi kita bagi bapak-bapak ya. Ku ada jambo duit nan ketibo. Malabar apa kana ambo kani, ya kan? Ambo datang melihat kanurun Islam kokok lai duit yo. Tapi kalau ndak datang boleh tandola mati tu. Sekarang bapak-bapak karena salat saya sudah saya jamak kasar karena saya musafir, kami akan berangkat lagi ke masjid Mukhlisin. Yang problem di sana ada pula jemaah mengatakan tak sah salat sunat. Kiblatnya kurang tapik. Itu terlampau ekstrim mana. Piko kematuari tabinya putar kiblat itu mungkinnya salah. Ini mudah-mudahan seperti ini. Kalau kita memang tidak suka sembahyang kiblatnya menurut awak kurang tapik, tidak usah nulah dikampanyekan kena lain. Dan semuanya kalau dengan jiwa yang tenang bisa. Di Padang lah banyak Pak. Kiblat itu berubah. Diulang kampung kancang dulu. Berubahnya seketik Pak. Diputar selapik seketik. Tapi ada juga jamaah tak lama. Ikut orang dahulu kejadian kalau kalian dari orang dahulu lalu tangkal oleh. Ada pengurus supaya jangan mengasan kiblat ko digeser. Orang kayo jenan musaji ko nyo putar. Nyo boka musaji lamong ko. Nyo aduan ka. Kalau nampak dalam musaji ko itu nyo luri ya tu. Luri yo pada musaji itu lah taputar kaso.
Jadi bapak-bapak semuanya kita selesaikanlah dengan musyawarah. Kalau dengan musyawarah semuanya akan cepat selesai. Kalau ada orang salah hamba sabui tadi Pak, hamba minta maaf ke jemaah Nurul Islam. Dia dia maaf hamba tu. Doa aja hamba itu jadi. Sampai banyak wirid ko nang hamba turui. Kalau kamu undang hamba balik nanti, ikan walaupun hamba nagai bulan September bisa. Bulan September. Apalagi kalau anak hamba Ustaz Abdul Samad tu 3 tahun ketiba, baru ngici gini. 3 tahun. Ikan? Tanya tu Allah, bapak-bapak, adik ambo kematian dini, ikan? Supaya macam manual-manual, saya di rumahnya viral lalu ada Allah rendai kuat. Sedihnya kalau di rumah saya kan bawa bapak atau itu saya mau dijanjang. Bini lah boleh. Hanya mau berjalan mereka Allah. Ini kerja Allah ini, bukan kerja manusia. Iya kan? Doanya ambo sehat ya bu. Ndak umur panjang tau, umur itu lah ditentukan Allah. Sehatkan jalan Ustaz kami itu ya kan? Mudah-mudahan dapatnya balik kemari tadi. Dan lebih dari itu, ya Allah, masuk ke lambu ke sarugo sama jemaah Nurul Islamnya. Amin ya Rabbal. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim.